Selamat malam saudara-saudara, salam jumpa dalam renungan malam pada saat ini, Selasa 26 Mei 2020. Kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 29. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Kita mendengarkan pujian dari Majelis Jemaat Rama Sangatta. Bapak-bapak penutur dan deken akan menyanyikan lagu kisah seorang penabur. Kisah seorang penabur diiringi isak tangis yang tiada pernah kenal akan putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah gersang. Ada yang jatuh di tanah, ada pula yang jatuh di tanah yang gersang dan di semak belukar. Tiada yang tahu bila dia bertumbuh. Saat menuai
Terima kasih atas pujiannya, Tuhan dimuliakan. Ada sebuah akronim yang populer di kalangan anak muda zaman sekarang ini, yakni GU, gila urusan. Itu sering diungkapkan bagi orang-orang yang selalu mengurusi urusan orang lain yang bukan urusannya. Saudara-saudara, urusan pertumbuhan kerajaan Allah itu adalah urusan Allah sendiri. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-28, di situ dikatakan dua buah kata dengan sendirinya. Ungkapan ini sebenarnya telah mencakup isi keseluruhan perumpamaan ini. Setelah penabur menabur benih ke tanah, bukan lagi tanggung jawabnya untuk menumbuhkan benih tersebut. Perumpamaan ini tidak menjelaskan proses petani, bukan dalam arti agar petani tidak membersihkan ladangnya dari rerumputan atau tidak usah memupuknya atau memeliharanya. Bukan demikian maksud dari perumpamaan ini. Yang mau ditekankan adalah bahwa pertumbuhan itu secara otomatis, bukan lagi usaha dan tanggung jawab penabur. Tepatlah apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kerajaan Allah membutuhkan penabur. Itulah sebabnya Yesus sendiri mengutus murid-muridnya memberitakan Injil sampai ke ujung bumi dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Menabur tanpa pamrih adalah tugas gereja. Melakukan pekabaran Injil adalah tugas sepanjang masa. Dalam pendidikan teologi dikenal dengan Missio Dei. Pekabaran Injil oleh Allah dilanjutkan oleh gerejanya. Inilah yang disebut Missio Ecclesiae. Sampaikan dan beritakan Injil. Pertumbuhan kerajaan Allah, saudara-saudara, adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Giat menabur adalah usaha kita. Pertumbuhan kerajaan Allah itu adalah otomatis dalam arti Allah sendiri yang membuat hal-hal yang otomatis karena Allah sendiri yang bertindak dan berbuat. Tidak ada kegiatan apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah sendirilah yang membuat hal-hal yang otomatis itu. Sayang, tidak ada istilah teomatik, bergerak dengan perintah Allah. Kalau sekiranya dapat dibentuk istilah baru, kita dapat usulkan agar automatik, itu disebut teomatik. Pertumbuhan kerajaan Allah adalah bergerak dan terjadi atas perintah Allah tanpa sepengetahuan manusia. Manusia itu sendiri tidak tahu bagaimana proses dan perkembangannya, tetapi terjadi sesuatu dan tidak berhenti sampai di situ. Sebagaimana Tuhan berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Allah itu pasti tumbuh dan berbuah. Penabur sendiri turut sebagai penuai walaupun kita tidak lagi ikut dalam proses pertumbuhannya. Hal itu sama seperti pertumbuhan bunga bakung di ladang tanpa campur tangan kita. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita banggakan dalam pelayanan kita. Tidak ada kehebatan kita, tidak ada usaha kita agar orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu kita bertobat dan beriman. Allah yang menumbuhkan. Baginya saja kemuliaan sampai selama-lamanya.
Sering kita menganggap bahwa sia-sia pemberitaan kita. Rupanya benih itu proses oleh Allah tanpa sepengetahuan kita. Kadang-kadang justru sewaktu kita beranggapan bahwa pemberitaan itu gagal, di sanalah sebenarnya terjadi pertumbuhan. Satu hal yang pasti menurut perumpamaan ini, saudara-saudara, ialah bahwa kerajaan Allah dan firman-Nya tidak pernah gagal. Karena kerajaan Allah itu adalah urusan Allah. Bukan urusan manusia atau urusan organisasi gereja. Biarlah Tuhan mengurusi firman kerajaan Allah yang telah diberitakan. Tuaian pasti kita nikmati. Kerajaan Allah itu adalah benar-benar anugerah Allah, bukan urusan manusia. Terimalah anugerah kerajaan Allah dan sampaikanlah juga dengan menaburkan firman kerajaan Allah kepada yang lain. Yakin dan percaya bahwa kerajaan Allah itu terus berkembang dan menghasilkan buah. Firman yang ditaburkan dalam diri kita masing-masing pasti berbuah, walaupun tidak segera kita lihat hasilnya. Atau kadang-kadang kita tidak mengerti akan firman Allah yang diberitakan itu. Kita serahkan saja kepada Tuhan, biar Dia saja yang mengurusinya. Oleh karena itu terimalah benih kerajaan Allah itu dan taburkanlah. Penilaian atas gagal tidaknya pekerjaan penabur, maju tidaknya sebuah gereja, sebuah jemaat, bukan urusan kita, bukan urusan Anda. Itu adalah urusan Allah. Allah yang memberi pertumbuhan dan kemajuan. Sekali lagi kata Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan tanpa campur tangan Tuhan semuanya sia-sia. Demikianlah di dalam perutusan kami selaku anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini, selaku penabur-penabur. Kami harus selalu yakin dan percaya bahwa kami hanya menanam dan menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami, termasuk dalam pelayanan kami, semuanya kami dasarkan di dalam kasih dan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Bapa di sorga, malam ini kami kembali berdoa, memohon pimpinan dan pemeliharaan-Mu di dalam sepanjang hari hidup kami yang kami akan lalui ke depan. Kiranya karya penyelamatan Tuhan terus dinyatakan bagi kami. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati umat-Mu yang ada di muka bumi ini, yang berada dalam pergumulan, berada dalam persoalan hidup. Ya Bapa di sorga, pimpin dan peliharakan kami malam ini. Ketika gelap datang menyelubungi kehidupan kami, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya tangan Tuhan akan senantiasa menopang, merangkul, bahkan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam, Tuhan Yesus memberkati.